Halo adik, kalian diterima di UTBK SBMPTN tahun 2022. Wah, ini adalah kabar baik untuk kalian. Lalu langkah apa saja setelah adik-adik diterima di UTBK SBMPTN tahun 2022? Yuk simak video ini dari awal sampai akhir. Halo adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik-adik kelas 12 SMA maupun SMK di seluruh Indonesia, khususnya pejuang kampus tahun 2022. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya semakin semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2022 ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Diari Kampus akan membahas seputar langkah lanjutan ketika adik-adik diterima di UTBK SBMPTN tahun 2022. Lalu apa saja langkahnya? Apakah adik-adik harus menyiapkan berkas seperti SKL, kemudian KTP, KK, atau mungkin pajak bumi bangunan? Wah, menarik, ini perlu adik-adik tahu dari awal sampai akhir. Jangan skip agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mohon like, share, dan komen. Dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah, maupun informasi-informasi seleksi mandiri di PTN-PTN di Indonesia. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp group adik-adik jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan langkah lanjutan ketika adik-adik diterima di SBMPTN tahun 2022 ya adik-adik. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa UTBK SBMPTN diumumkan pada tanggal 23 Juni tahun 2022. Maka harapan dari semua calon mahasiswa pastinya ketika adik-adik memasukkan NISN kemudian tanggal lahir di portal resmi LTMPT, yaitu pengumuman di LTMPT yang merupakan satu-satunya portal yang mengumumkan UTBK SBMPTN, adik-adik menginginkan hasil terbaik seperti yang saya tampilkan di video kali ini. Jadi itu adalah hasil di mana jerih payah adik-adik akan terbayarkan. Nah, bagi adik-adik yang belum beruntung dan belum diterima di UTBK SBMPTN, adik-adik tidak perlu terlalu sedih. Silahkan nanti konsentrasi di seleksi yang lainnya. Namun pada video kali ini akan saya bahas tentang beberapa langkah strategis yang adik-adik harus lakukan setelah diterima UTBK SBMPTN. Karena ini belum selesai. Karena ini adalah hasil seleksi dari PTN yang adik-adik inginkan. Tetapi langkah lanjutannya adik-adik harus sampai mendapatkan NIM atau nomor induk mahasiswa. Artinya itu baru resmi adik-adik diterima di PTN yang adik-adik inginkan. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu ya adik-adik. Yang pertama ini yang paling vital adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, ini perlu saya sampaikan agar adik-adik tidak lupa bahwa seluruh jerih payah adik-adik, seluruh usaha adik-adik, entah itu adik-adik bimbel, entah itu belajar mandiri, maupun adik-adik belajar secara online dan mendapatkan hasil terbaik di UTBK SBMPTN, yaitu diterima di UTBK tahun 2022 ini, maka ini adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmatnya, limpahannya, adik-adik harus tetap bersyukur, dan mungkin juga doa kedua orang tua kalian dan doa orang-orang terdekat kalian, adik-adik bisa diterima di UTBK SBMPTN. Ya, untuk poin ini jangan lupa bersyukur dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmatnya ya untuk adik-adik ya. Kemudian kita lanjutkan di yang paling utama, di yang nomor 2 adik-adik. Nomor 2, adik-adik harus cetak kartu peserta UTBK SBMPTN tahun 2022. Kemudian selanjutnya yang nomor 3 adalah kartu peserta KIP kuliah bagi peserta yang melamar KIP kuliah di SBMPTN. Kemudian selanjutnya yang nomor 4 adalah KK atau kartu keluarga adik-adik yang terbaru. Nah, ini penting karena nanti akan mensinkronisasi data peserta dan data keluarga. Kemudian selanjutnya adalah akte kelahiran adik-adik. Paham ya adik-adik, akte kelahiran adik-adik? Jika adik-adik belum punya, silahkan minta surat keterangan lahir dari desa maupun kecamatan. Adik-adik bisa akan dibuatkan kalau misalnya antri di daerah adik-adik. Kemudian selanjutnya yang perlu adik-adik siapkan adalah
SKL atau ijazah. Bagi adik-adik yang belum mengurus, monggo silahkan adik-adik urus. Bagi yang lulusan tahun 2020 dan tahun 2021 tentunya sudah punya ya ijazah. Bagi yang lulusan tahun 2021 cukup SKL saja ya adik-adik. Jadi ini penting untuk melegalisasi bahwa adik-adik benar-benar lulus jenjang SMA maupun SMK adik-adik. Baik, selanjutnya setelah itu adalah surat keterangan penghasilan. PNS atau karyawan swasta maupun karyawan BUMN, adik-adik cukup meminta slip gaji adik-adik. Bagi adik-adik yang bapak ibunya atau orang tuanya bekerja sebagai pegawai swasta yang penghasilannya tidak menentu, maka adik-adik silahkan meminta surat keterangan penghasilan kepada desa di setempat. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk menentukan UKT atau uang kuliah tunggal adik-adik. Jadi ini perlu adik-adik lengkapi. Jika ini tidak dilengkapi, maka saya tidak menanggung ya kalau adik-adik nanti mendapatkan UKT tertinggi dari masing-masing PTN tersebut. Kemudian selanjutnya adalah NJOP atau pajak bumi bangunan. Yang saran saya adalah pajak bumi bangunan 3 tahun terakhir yang bisa, kalau bisa yang terbaru ya adik-adik. Nah, ini juga akan bisa dievaluasi oleh masing-masing PTN untuk menyeleksi adik-adik membayar berapa UKT-nya ya adik-adik. Kemudian selanjutnya adalah tagihan-tagihan listrik. Nah, tagihan listrik ini kalau misalnya token, adik-adik silahkan beli minimal ya 50.000 di Alfamart atau Indomaret maupun di di perbankan. Kemudian bagi adik-adik yang tagihannya itu muncul dari PLN yang bukan token, silahkan adik-adik cantumkan atau siapkan saja agar adik-adik nanti ketika diminta berkas itu lengkap ya adik-adik. Kemudian selanjutnya adalah tagihan PDAM bagi yang punya, bagi yang tidak punya ya tidak perlu. Perlu dikatakan di poin kedua dan seterusnya tadi, kenapa sih adik-adik saya tekankan? Ingat, poin yang kedua yang saya sampaikan ini adalah poin di mana itu adalah untuk pemberkasan atau melengkapi berkas-berkas adik-adik yang nantinya untuk menentukan UKT adik-adik. Banyak dari PTN-PTN tersebut sangat memperhatikan dan detail dengan berkas-berkas kelengkapan. Namun memang ada beberapa yang tidak perlu atau tidak banyak yang perlu diupload. Tetapi saran saya, silahkan siapkan 1-2 hari setelah adik-adik diumumkan. Kemudian perhatikan dari timeline daftar ulangnya atau daftar lanjutannya. Karena masing-masing PTN itu berbeda. Ada yang 4 hari, ada yang 1 minggu, bahkan ada yang 2 minggu adik-adik. Nah, bagi adik-adik yang pelamar KIP kuliah, silahkan juga dilengkapi. Maka nanti ada timeline khusus bagi adik-adik pelamar kuliah karena memang membutuhkan waktu verifikasi lebih bagi PTN-PTN yang mahasiswanya menginginkan KIP kuliah. Jadi itu pesan saya, jika adik-adik melewati batas waktu daftar ulang, banyak dari siswa-siswa yang tanya di kolom komentar di channel YouTube di Hari Kampus, Kak, saya itu sudah telat, bagaimana caranya untuk daftar ulang lagi karena portal webnya sudah ditutup. Kak, saya ternyata membayarnya telat, membayar di bank. Nah, ini menurut saya kejadian yang sangat patut disayangkan kemarin di SNMPTN ya adik-adik. Jadi saran saya silahkan dilengkapi maksimal. Kemudian selanjutnya dilihat timeline daftar untuk upload berkas-berkas itu karena 99% semuanya secara online ya adik-adik. Selanjutnya setelah mengupload kemudian sesuai timelinenya pasti akan dikeluarkan UKT atau tagihan kepada adik-adik. Silahkan ketika sudah keluar tagihan entah itu 1 juta, 2 juta, bahkan 3 juta, silahkan tagihan itu adik-adik bayarkan via teller, saran saya, ke bank-bank yang ditunjuk oleh masing-masing PTN ya adik-adik. Sehingga saran saya, ini nanti menjadi langkah akhir ketika adik-adik mendaftar ulang di PTN-PTN tersebut. Kalau sudah membayar, nanti ada timeline tersendiri, adik-adik memasukkan struk dari pembayaran dari UKT, maka adik-adik akan nanti mendapatkan NIM atau nomor induk mahasiswa. Nah, itu pastinya sudah resmi diterima. Silahkan tanya kakak kelas adik-adik atau alumni adik-adik di SMA yang kuliah di PTN tersebut. Dan biasanya nomor adik-adik ketika memasukkan di verifikasi online itu sudah dimasukkan di grup. Maka biasanya akan ada kakak-kakak dari BEM di PTN-PTN yang adik-adik tuju tersebut itu yang menjadi narah hubung dari adik-adik jika adik-adik tidak paham ya adik-adik. Kemudian langkah terakhir adalah adik-adik harus melihat detail jurusan yang adik-adik diterima di PTN tersebut.
banyak calon mahasiswi maupun calon mahasiswa yang ternyata ketika memilih program studi nggak terlalu lihat prospek pekerjaannya itu bagaimana kuliahnya. Nah, saran saya adik-adik, silakan cari di Google, kemudian tanya di kakak angkatan adik-adik, atau mungkin tanya di saudara-saudara adik-adik yang mungkin kuliah di jurusan tersebut. Silahkan tanya lebih detail sehingga adik-adik bisa menyiapkan mental, menyiapkan strategi supaya nanti dalam proses pendidikannya adik-adik tidak kalang kabut, adik-adik bisa menyukainya. Karena apapun ketika adik-adik diterima di UTBK SBMPTN dan jurusan tersebut entah itu sreg atau tidak suka, adik-adik harus jalani. Karena adik-adik ini adalah pilihan adik-adik, karena banyak calon mahasiswa dan calon mahasiswa hampir 70% tidak diterima di UTBK SBMPTN. Silahkan cari informasi secara detail di jurusan adik-adik agar adik-adik bisa menjalani kuliah dengan baik dan benar. Yaitu yang perlu saya sampaikan di video kali ini, dan kesimpulan dari video kali ini, silahkan lengkapi berkas-berkas yang sudah ditampilkan oleh masing-masing PTN. Jika adik-adik telat, maka siap-siap didiskualifikasi dari penerimaan UTBK SBMPTN. Itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini, dan selamat bagi adik-adik yang diterima di UTBK SBMPTN tahun 2022 ini. Amin amin ya robbal alamin. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.